Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Sobat Baper sekalian, dimanapun berada, saat ini bersama kami di studio ada Dr. Nadia. Dr. Nadia adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan dalam onkologi medik. Selamat siang Dr. Nadia. Selamat siang Prof. Tati. Ya. Dr. Nadia, kan ini sekarang bulan breast cancer awareness, ya kan, dimana kita harus memperingati bahaya dan mungkin bagaimana kita bisa mencegah kanker payudara. Nah, Dr. Nadia, kira-kira apakah kanker payudara bisa dicegah? Ya, kalau kita bicara pencegahan seperti vaksinasi gitu ya Prof ya, tidak ada pada kanker payudara ya, tapi kanker payudara itu ada yang kita katakan modified risk factor ya, jadi faktor risiko yang bisa kita modifikasi itu seperti berat badan yang ideal ya. Kita nih nggak ideal. Prof masih ideal Prof. Saya memang harus PR lagi, lalu tidak merokok ya, lalu banyak makan sayur dan buah, tidak banyak berdiam diri, jadi berolahraga ya, harus banyak jalan ya dibandingkan duduk saja. Itu yang paling tidak dari sisi seorang atau orang sehat bisa mencoba memodifikasi faktor risiko tersebut, karena ada faktor lain yang di luar kuasa kita untuk bisa modifikasi, misalnya gen, usia, itu kan tidak bisa dimodifikasi. Jadi sebenarnya yang dikatakan mencegah itu menghindari faktor risiko ya, mengurangi ya, mengurangi. Jadi menjauhi faktor risiko kanker payudara. Yang mungkin disebut sebagai pencegahan primer ya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita sudah berusaha untuk mencegah, ada nggak kelompok-kelompok tertentu yang harus kita berusaha lebih lagi untuk melakukan pencegahan atau mengurangi faktor risiko? Jadi salah satunya mungkin salah satu juga yang meningkatkan faktor risiko kanker payudara itu mereka yang memakai hormonal ya, terapi hormonal ya, mereka memakai terapi hormonal. Yang memang harus pakai hormonal ya, Dokter. Mereka harus pakai hormonal, jadi itu sedikit meningkatkan risiko dari kanker payudara. Nah, itu harus didiskusikan lagi dengan dokternya Prof, karena ada yang memang harus pakai ya. Nah, itu harus diimbang-imbang oleh dokternya antara keuntungan dan resikonya ya. Keuntungan dia menggunakan terapi hormonal tersebut dengan resikonya kemungkinan terjadi kanker payudara. Jadi kalau di trait-nya atau di genetiknya banyak mungkin yang kanker gitu ya. Di keluarga ya. Di keluarga ya. Di keluarga itu banyak yang kanker, itu harus ditimbang-timbang betul oleh dokternya untuk bisa mengurangi resiko lah paling tidak ya. Nah, sekarang kita bicara deteksi dini, Dr. Nadia. Kalau mengenai deteksi dini, sebenarnya apa sih deteksi dini yang paling mudah dan paling murah yang bisa dikerjakan oleh seluruh wanita, tapi masih bermanfaat untuk menemukan kanker lebih cepat, lebih dini gitu, dibandingkan kalau kita tidak peduli sama sekali dengan bagaimana keadaan payudara kita. Ya, yang paling sederhana sebenarnya periksa sendiri, Prof. Ya, paling sederhana bisa mungkin setiap pagi bahkan bisa dikerjakan gitu kalau mau ya, tapi paling tidak sebulan sekali juga itu mencukupi. Di depan kaca periksa sendiri, diraba sendiri payudaranya ya. Jadi areanya sirkuler gitu ya, keliling payudara, atau terus ada juga yang ke depan ya, ke atas bawah gitu. Nah, itu pastikan kalau bisa di depan kaca lebih baik, Prof, karena bisa kelihatan ya. Itu paling tidak yang paling sederhana yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita ya, karena kalau wanita kadang-kadang kan payudaranya karena besar jadi suka ada selipan di bawah. Kalau pria kan kelihatan jelas. Mungkin itu, Prof, yang paling sederhana dan mudah dan tentu tanpa biaya ya, Prof. Dan itu. Rata-rata kan payudara di Indonesia kan tidak terlalu besar ya, tidak seperti di negara-negara barat yang payudaranya besar. Tentu susah untuk meraba. Tapi kalau payudara kita kan nggak terlalu besar ya. Jadi mudah-mudahan sih kalau benjolan 2 cm itu teraba ya, Dr. Nadia. Ya, sebetulnya ya salah satu bisa dikatakan keuntungan kanker payudara itu bisa dideteksi dini ini ya, Prof, ya, karena letaknya superficial ya, letaknya ada di permukaan, beda dengan kanker lain yang sulit ya, Prof. Nah,
kemarin tadi kita sudah bincang-bincang juga bahwa kalau ada benjolan jangan takut gitu, karena tidak semua benjolan itu kanker payudara. Betul. Tapi harus dibuktikan sobat baper sekalian bahwa itu bukan kanker payudara. Ya. Hanya 15% tadi Dokter Sonam Persis, sudah ya. mengatakan bahwa benjolan itu adalah kanker payudara. Ya. Nah, kalau ada benjolan apa yang harus dilakukan ya? Kalau memang sudah diperiksa sendiri lalu didapatkan ada benjolan, segera ke rumah sakit tentunya ya Prof. Jadi langkah selanjutnya dari sadari sebetulnya itu namanya sadanis gitu ya Prof ya. Jadi periksa payudara oleh tenaga medis ataupun yang memang mempunyai kemampuan lebih lah dibandingkan yang awam untuk melakukan pemeriksaan payudara gitu ya. Jadi selain benjolan juga yang harus dilihat apakah ada keluar cairan dari puting ya, lalu apakah ada kondisi-kondisi lain yang harus diperhatikan. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter tentunya ya. Jadi jangan seringnya setelah ketemu benjolan malah takut ke dokter tuh Prof. Ya padahal belum tentu itu ganas justru ya. Seringnya yang justru ke dokter yang jinak bahkan ya, yang ganas kadang-kadang saking takutnya. Tapi harus dibuktikan bahwa betul. itu tidak ganas. Harus dibuktikan gitu ya, tidak kan? ganas dengan diperiksakan, ada pemeriksaan lebih lanjut lah dari dokter, nanti ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, untuk pemeriksaan atau deteksi dini ini berbiaya atau bisa ditanggung BPJS, Dokter Nadia? Kalau pemeriksaan payudara, jadi kalau ke dokter untuk diperiksa payudaranya sih ditanggung BPJS ya Prof. Jadi misalnya ada keluhan, ada benjolan di payudara, lalu ke dokter, ke puskesmas katakanlah, itu pasti ditanggung BPJS ya. Tapi memang kalau tidak ada keluhan lalu minta USG gitu ya Prof, atau minta mamografi tentu tidak ditanggung ya. Tapi kalau setelah ke dokter lalu dokternya mengindikasikan ini harus diperiksakan lebih lanjut, katakanlah USG atau mamografi, lalu dapat rujukan dari dokter tersebut, itu ditanggung BPJS. Jadi sobat baper sekalian, yang dikatakan oleh Dokter Nadia adalah sangat benar sekali bahwa wanita pada masa mulai ada payudara lah, udah 20 tahun gitu, mulailah membiasakan diri untuk periksa payudara sendiri. Nah, kalau periksa payudara sendiri ada keraguan atau nggak nyaman gitu kali ya, apalagi kalau ada benjolan. Ingat, payudara kita tidak terlalu besar. Kalau kita lakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri dengan baik, tentunya kita bisa menemukan benjolan yang 2 cm, 1 cm, bahkan kalau payudaranya lebih kecil lagi dapat ditemukan. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman apapun juga atau ada benjolan, periksakan dirilah ke dokter dan dokter akan melanjutkan ke pemeriksaan lebih lanjut. Ya, betul. Nah, dan itu kalau harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kalau ada memang keluhan, maka itu akan ditanggung oleh BPJS. Jadi pemeriksaan untuk mendapatkan kanker payudara dalam keadaan yang lebih dini itu sama sekali terjangkau. Sangat terjangkau. Ya, karena ditanggung oleh BPJS. Barangkali BPJS. Dokter Nadia ada pesan terakhir apa yang ingin dikatakan kepada sobat baper sekalian? Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, jadi kepada sobat baper ya, jadi kanker payudara ini seperti yang tadi saya katakan itu salah satu kanker yang menurut saya bisa dideteksi dengan dini sekali ya, dengan sangat dini karena letaknya yang di permukaan gitu ya, dengan meraba payudara sendiri secara berkala tentunya sobat baper bisa mendapatkan tuh adanya benjolan yang kecil ya, sehingga bisa didapatkan kondisi kanker payudara yang lebih dini dan tentunya pengobatannya lebih mudah dan tidak memerlukan terlalu panjang gitu pengobatannya, walaupun nanti pengobatannya tentu tergantung dari jenis kanker payudaranya ya Prof ya, tapi semakin dini itu semakin baik pasti ya. Lalu pertahankan selalu gaya hidup sehat tentunya, karena itu satu-satunya yang bisa membantu kita mengurangi resiko terjadinya kanker payudara ya. Dari saya itu Prof, terima kasih. Ya, pola hidup sehat tuh katanya lumayan ya, bisa menurunkan kemungkinan terjadi kanker payudara antara 30-40% ya. Betul. Jadi hanya dengan pola hidup sehat sobat baper sekalian, dan juga periksakan payudara secara rutin. Karena yang kenal dengan payudara kita adalah kita. Baik. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Nadia atas waktunya, dan jangan bosan-bosan kalau suatu saat kita akan undang kembali untuk bincang-bincang asik mengenai kanker. Baik, terima kasih pada para pemirsa sekalian, para pendengar sobat baper sekalian dimanapun juga berada. Terima kasih.